Kalau dengar brand Soundrhyme, rasanya jarang kalian mendengarkan selain SR5. Dan sekarang gue bakal review salah satunya yaitu yang SR1. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review. Dan seperti biasa gue bakal breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Soundrhyme SR1 ini adalah ya lower model dari Soundrhyme di mana harganya sekitar 900 ribuan dan menggunakan single dynamic driver. Let's see gimanakah dia bisa bersaing dengan lawan-lawannya yang hebat-hebat sekarang. Secara build quality ya kayak Chi-Fi pada umumnya pakai resin di bagian housing, walaupun tampilannya gue suka warna yang cukup blue turquoise begini ditambah wooden warna kayu seperti ini ya. Overall gue suka kombinasi warnanya. Cuman nggak bohong, secara secara build quality gue ngerasa resinnya ini bukan tipe resin yang tebal, ini resin yang biasa aja, nggak tebal-tebal banget. Dan secara nozzle juga seperti ini, dia pakai full resin. Untuk kabel konektornya sendiri menggunakan dual pin konektor, di bagian atasnya kabelnya cukup tebal menggunakan 4 strand braid, sedangkan bagian bawahnya 8 strand braid, dan ini cukup berasa lentur dan cukup oke. Dan sementara jacknya seperti ini, cuman ya memang bukan yang terbaik, cuman kelihatannya at least it definitely looks good, dan build quality-nya cukup oke lah. Secara fitting gue sendiri nggak ada masalah karena dia pakai tipe resin yang cukup kecil, lalu fittingnya cukup enak-enak aja di kuping gue, ini tanpa masalah. Cuma mungkin sedikit yang gue kurang suka adalah lebih ke arch dari si ear gate-nya, memang sedikit terlalu maju dari posisi kuping gue, jadi kalau misalnya ditarik ini bisa kurang enak. Tapi selain itu kalau misalnya gue posisi biasa dibawa jalan-jalan, no problemo karena kabelnya sendiri juga ringan dan gue bisa pakai cukup lama tanpa komplain. Secara tonal dan frekuensi respons, jelas SR1 ini adalah ayam yang ngarah ke bass head. Dimana dia penekanan utama jelas di bass, 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 dan bass. Dan yes, bass ini dalam, gebuk, dan rumbling. Dan juga dia punya act of balancing-nya ada di sekitar upper mid range-nya. 3 kHz jelas cukup naik, tapi habis itu treble-nya menghilang. Jadi dia basically cuma ada dua frekuensi yang kedengeran di kuping gue, yaitu bass dan upper mid range. Selanjutnya treble, bahkan dari lower treble udah hilang. Jadi yes, ini tipe bass, 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 dan bass. Cuman bassnya sendiri, to be honest buat gue kualitasnya bukanlah yang terbaik. Karena dia cuman besar doang secara kuantitas. Tapi secara dinamika, lu mau ngerasain ini bass dari bagian bait sama bass bagian ref, itu kayak terasa emosinya di situ-situ aja. Nggak berasa ada lonjakan dinamis antara bagian lagu gitu. Jadi gue nggak merasa bass dari bait to bass dari bait ya sama bass dari ref itu terasa lebih energik di refnya atau terasa lebih fun. Nggak, dinamika di sini terasa kurang. Dan juga recovery bass-nya cukup slow, jadi basically ini adalah untuk kalian yang pengen secara bass itu besar. Tapi sayangnya buat gue kualitas bassnya sendiri kurang. Sedangkan untuk vokalnya ini basically cuma upper mid range doang sekitar 3 kHz. Jadi dia cuma kerasa, vokalnya rada maju, tapi itu pun gak lepas vokalnya. Karena di area lower treble-nya udah hilang sama sekali. Jadi extension dari vokalnya, ketika vokalnya teriak, itu kayak langsung dipotong energinya, cuman udah kebetulan ada vokalnya, nih ada vokal doang. Tapi vokalnya jelas tidak balance, cuman di sekitar 3 kHz doang. Lalu udah dia bahkan balancing to lower mid range, to upper mid, to lower treble area, to treble-nya hilang sama sekali. Jadi basically yes, ini cuman bass dan sedikit area vokal secara tonal balance. Nah sayangnya jadi secara teknikal juga gue nggak ngerasa ini proficient. Dia cuman ya mungkin sekitar Moondrop 2 atau Moondrop 2 atau ke bawah dikit. Karena basically kehilangan treble-nya itu memang bikin instrumen segala macam resolusinya terasa tumpul. Memang karena bass-nya ini depth-nya jelas ada, jadi kerasa kayak rada 3D gitu. Tapi masalahnya resolusi, kejelasan nada, kejelasan dentingan piano ataupun petikan gitar itu jadi kayak hilang, cuman kayak teng, lalu nggak jelas gitu nada yang dimainkan itu kurang jelas ketutupan dengan bass yang dum 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 bum bum bum. Jadi ini jelas technically-nya not proficient enough. Nah kalau dibandingin gimana nih? Kalau versus salah satu ayam bass set yang gue suka di area under 1 juta seperti Jazz Ear Clear, gue masih prefer Jazz Ear Clear. Karena apa? Karena dia punya act of balancing yang lebih balance. Memang bukan di area upper mid range yang maju, tapi lebih ke lower treble sekitar 5-6 kHz untuk Jazz Ear Clear. Dan Jazz Ear Clear at least walaupun treble-nya sama-sama tidak terlalu extended, tapi dia turunnya masih lebih gradual gitu. Nggak tiba-tiba turun kayak lu terjun payung tanpa payung.
Jadinya masih lebih terasa lengkap secara frekuensi. Overall memang kalau misalnya lu cari bass doang, gue ngerasa Soundrhyme SR1 ini lebih fun. Toh memang karena balancingnya kurang di upper mid range, jadi lu bisa lebih fokus seolah ke bassnya. Tapi kalau buat gue pribadi secara bass texture and slamnya dan juga balancing notes dari upper mid range to treble-nya, gue masih lebih menyukai di Jazzy Clear. Ya to the point gue masih lebih suka Jazzy Clear kalau misalnya kategori bass head. Tapi gue masih ngerti juga kalau misalnya lu mungkin lebih fokus ke bass, toh ini nggak sedark Hades juga anyway. Masih at least upper mid-nya masih ngerasa, ya mungkin masih ada yang suka. Cuman kalau lu tanya gue, sorry to say, ini kehilangan lower treble to upper treble bener-bener affect semua frekuensinya, jadi cukup dark dan kurang jelas secara resolution. Jadi pada kesimpulannya, yes, Soundrhyme SR1 ini jelas adalah untuk kalian yang ngerasa kalian adalah bass head yang punya keinginan bass yang dalam dan juga gebuk, secara kuantitas juga besar banget. Tapi kalau buat gue pribadi, gue jelas kurang suka, lebih bukan karena bass yang besar, tapi karena cara dia balancingnya yang hanya menaikkan di area upper mid range, habis itu drastis tiba-tiba turun langsung ke palung Mariana atau terjun payung tanpa payung gitu setelah sekitar upper mid-nya. Jadi cuman kerasa bass, upper mid, sisanya hilang frekuensinya. Tapi gue masih ngerti kalau misalnya lu suka sama Soundrhyme SR1 ini juga nggak apa-apa, karena ya toh lu dapetin bass, lu dapetin vokal, ya mungkin that's it, itu doang yang lu mau. Tapi kalau buat gue pribadi masih kurang balancing, terutama di area treble-nya yang tiba-tiba hilang menukik. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.